Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pagi itu, seperti biasanya, aku sibuk membersihkan rumah. Aku baru saja selesai menyapu ruang tamu ketika suara ketukan keras di pintu membuatku sedikit terkejut. Aku berjalan ke arah pintu, menghapus sedikit keringat di dahi, lalu membukanya dengan senyum kecil. Namun, senyumku perlahan pudar ketika melihat siapa yang berdiri di sana. "Oh, Bu Ratna? Tumben Ibu datang ke sini," sapaku, mencoba menyembunyikan rasa terkejut sekaligus canggung. "Iya, sekalian jalan-jalan. Mama pikir, mumpung libur, Mama bisa mampir. Bimo bilang kamu suka sibuk sendiri, kan? Jadi, Mama mau bantu-bantu sedikit di sini," jawabnya dengan senyum yang, entah kenapa, selalu terasa dingin di mataku. Aku mempersilakannya masuk, meskipun dalam hati sudah merasa tidak tenang. Sejak awal pernikahan kami 3 bulan lalu, sikap Bu Ratna selalu tampak hangat di depan Bimo, tapi berbeda saat hanya ada aku dan dia. Bimo memang anak satu-satunya, dan aku tahu Bu Ratna sangat menyayanginya. Namun, seringkali kasih sayangnya itu terasa seperti kritik terselubung terhadapku, yang mungkin dianggapnya tidak cukup baik untuk putranya. Bu Ratna langsung berjalan mengelilingi ruang tamu, matanya tajam seperti sedang memeriksa sesuatu. "Kamu tahu, Sinta, rumah itu cerminan istri yang tinggal di dalamnya. Kalau ada debu di sudut-sudut seperti ini," ujarnya sambil menunjuk pojok lantai yang memang belum sempat kubersihkan, "artinya kamu harus lebih rajin." Wajahku memerah. Komentarnya seperti cambukan yang menyakitkan. "Maaf, Bu. Saya belum sempat bersih-bersih sampai sana. Nanti saya bereskan." "Ya, harus. Bimo kan kerja keras. Kalau dia pulang dan lihat rumah kurang bersih, itu bisa bikin capeknya bertambah," katanya lagi dengan nada tajam sebelum melanjutkan perjalanannya ke dapur. Aku mengikutinya dari belakang, berharap kunjungannya ini tidak berujung pada evaluasi rumah tangga seperti biasanya. Namun, harapanku pupus ketika Bu Ratna mulai membuka lemari dapurku tanpa meminta izin. "Bumbu dapurmu kok kurang lengkap, ya? Dulu waktu Bimo masih tinggal sama Mama selalu punya semuanya. Kalau ada tamu mendadak, Mama bisa masak apa saja tanpa repot," katanya sambil menata ulang beberapa wadah bumbu yang tampaknya tidak sesuai dengan standarnya. Aku tersenyum kaku, menahan rasa malu. "Iya, Bu. Saya masih belajar. Nanti saya coba lengkapi." Bu Ratna hanya mendengus kecil. Aku tahu maksudnya, bahwa belajar bukan alasan. Tapi, apapun yang kulakukan seolah tidak pernah cukup di matanya. Malam harinya, setelah Bu Ratna pulang, aku merasa lelah, bukan karena pekerjaan rumah, melainkan karena beban emosional yang beliau tinggalkan. Aku duduk di ruang tamu bersama Bimo yang terlihat santai sambil menonton televisi. Namun, pikiranku tidak bisa tenang. Aku tahu, aku harus membicarakan ini. "Sayang," panggilku pelan, mencoba menarik perhatiannya. Bimo menoleh, tersenyum. "Ada apa?" "Tadi siang, Ibu datang ke sini," kataku, mencoba terdengar biasa saja. "Oh ya? Mama nggak bilang ke aku," jawabnya santai. "Ngapain Mama ke sini?" Katanya mau bantu-bantu. Tapi, ya seperti biasa. Ibu sempat bilang rumah kurang bersih, bumbu dapurku nggak lengkap, dan lain-lain. Ceritaku dengan hati-hati, tidak ingin terdengar mengeluh. Bimo menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku. "Sayang, jangan terlalu dipikirin. Mama memang begitu. Dia itu perfeksionis, tapi dia nggak bermaksud menyakitimu. Dia cuma peduli." Aku ingin percaya pada kata-katanya, tapi rasa sesak di dadaku sulit hilang. Bagiku, perhatian itu lebih terasa seperti kritik yang terus-menerus menguji kesabaranku. Namun, aku hanya mengangguk, memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Pagi itu, aku sedang mencuci piring ketika suara ketukan pintu lagi-lagi mengagetkanku. Ketukan yang tegas itu segera memberitahuku siapa yang datang. Aku membuka pintu dan, seperti dugaanku,
Bu Ratna berdiri di sana dengan senyuman kecil. Kali ini beliau membawa plastik besar berisi makanan. Mama bawain ini. Biar kalian nggak repot belanja. Dulu waktu Bimo masih tinggal sama Mama, dia selalu makan masakan Mama. Mama tahu dia suka ayam ungkep, jadi Mama bawain. Ujarnya sambil berjalan masuk tanpa menunggu undangan dariku. Oh, terima kasih, Bu. Ucapku, mencoba terdengar tulus meskipun hatiku bertanya-tanya. Apalagi yang akan dikomentarinya kali ini? Setelah menaruh plastik di dapur, Bu Ratna langsung berjalan ke kamar. Aku mengikuti dengan langkah ragu. Ketika sampai di kamar, matanya langsung tertuju pada tumpukan baju yang belum sempat kusetrika. Sinta, kamu tahu kan, baju suami itu harus selalu rapi. Kalau orang lain lihat baju Bimo kusut, nanti yang disalahkan pasti kamu. Sebagai istri, kamu harus lebih teliti, katanya dengan nada tegas. Aku hanya bisa menunduk, menahan rasa malu yang bercampur kesal. Aku tahu aku belum sempurna. Tapi kenapa beliau selalu menemukan kekuranganku? Hari itu terasa begitu panjang, bahkan lebih berat dari sebelumnya. Hari itu aku memutuskan untuk keluar rumah sejenak, mencoba melarikan diri dari suasana yang selalu menyesakkan setiap kali Bu Ratna datang. Suaranya yang penuh kritik, tatapannya yang menilai, dan setiap kalimatnya seolah menggiringku ke sudut yang sempit. Namun, belum lama aku melangkah keluar pagar, suara motornya terdengar di belakangku. Hatiku langsung mencelos. Sinta, panggilnya dengan nada tegas. Aku berbalik, mencoba tersenyum walau hatiku berat. Oh, Ibu, baru datang, ya? Bu Ratna turun dari motor dengan membawa 2 kantong plastik besar. Ia mengangguk dan langsung berjalan melewatiku, masuk ke dalam rumah tanpa menunggu aku mengundangnya. Aku hanya bisa mengikuti langkahnya. Setibanya di dapur, Bu Ratna mulai mengeluarkan barang belanjaannya, sayur, daging, bahkan beberapa perlengkapan dapur baru yang tidak kuminta. Ibu bawa ini semua biar kamu nggak bingung mau masak apa. Ibu lihat belakangan ini masakan kamu terlalu sederhana. Bimo kan butuh makan makanan bergizi, katanya sambil menyusun barang-barang di meja. Aku menelan ludah. Terima kasih, Bu. Tapi sebenarnya bahan-bahan di rumah masih cukup. Bukan soal cukup atau tidak, Sinta. Kamu itu istri. Tanggung jawabmu adalah memastikan suami makan yang terbaik. Kalau kamu masak sembarangan, nanti yang rugi siapa? Bimo. Kamu nggak mau dia sakit, kan? Aku hanya bisa mengangguk, meski kata-katanya membuat dadaku sesak. Rasanya sulit sekali menyampaikan pendapat tanpa dibantah atau dianggap salah. Bu Ratna tidak berhenti sampai di situ. Setelah selesai di dapur, ia berjalan ke ruang tamu dan mulai memeriksa sudut-sudut rumah. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini debu di rak buku kok masih banyak? Kamu bersih-bersihnya gimana? Sih? Jangan malas, Sinta. Kalau rumah bersih, Bimo juga pasti betah, katanya sambil mengelap rak dengan sapu tangan yang selalu ia bawa. Aku berdiri mematung, mencoba menahan rasa marah yang sudah mendidih di dalam dada. Malam itu, setelah Bu Ratna pulang, aku akhirnya memberanikan diri untuk berbicara serius dengan Bimo. Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu sebelum semua ini menghancurkan perasaanku lebih dalam. Bimo, aku mau ngomong, kataku sambil duduk di sampingnya. Ngomong apa? Tanyanya, tanpa melepaskan pandangan dari ponselnya. Ini soal ibumu, ucapku, mencoba terdengar tenang meski emosiku sudah menggelegak. Bimo akhirnya menoleh, meski wajahnya menunjukkan sedikit keengganan. Mama lagi? Kamu kenapa sih selalu mempermasalahkan Mama? Aku tertegun. Bukan aku yang mempermasalahkan, Bim. Tapi setiap kali dia datang, aku selalu merasa seperti orang yang tidak cukup baik. Apa kamu nggak sadar betapa sering dia mengkritik aku? Bimo menghela napas panjang. Mama itu peduli. Sayang, kamu terlalu baper. Deh, nggak semua yang dia bilang itu maksudnya jelek. Bimo, dia bilang masakanku nggak bergizi, rumah ini kotor, aku malas. Itu peduli atau menghina? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Bimo berdiri dari sofa, jelas terlihat kesal. Sinta, kamu istri, ya memang tugas kamu ngurusin rumah dan aku. Kalau Mama komentar, itu karena dia mau kamu jadi lebih baik, bukan malah ngeluh kayak gini. Kata-katanya menusukku seperti belati.
Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan betapa aku sudah berusaha keras. Tapi rasanya semua itu sia-sia. Keesokan harinya, aku kembali menerima kunjungan dari Bu Ratna. Tapi kali ini, dia datang tidak sendiri. Seorang wanita muda, dengan wajah cantik dan pakaian rapi, ikut masuk ke rumah bersamanya. Sinta, kenalkan ini Dina, anak teman Mama. Dia lulusan manajemen, baru selesai magang di sebuah perusahaan besar. Dina ini perempuan yang mandiri dan telaten. Cocok banget kalau dijadikan panutan, katanya sambil tersenyum penuh arti. Aku menatap Dina dengan bingung, lalu beralih ke Bu Ratna. Panutan untuk siapa, Bu? Bu Ratna tertawa kecil. Ya, untuk kamu, Sinta. Kalau kamu belajar dari Dina, mungkin kamu bisa jadi lebih terampil ngurus rumah dan suami. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Aku tidak percaya dia benar-benar membawakan panutan untukku, seolah-olah aku adalah murid yang gagal. Dina tampak canggung, tapi Bu Ratna tetap tersenyum tanpa rasa bersalah. Setelah Dina pergi, aku mencoba menghubungi Bimo di tempat kerja. Aku ingin dia tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi, seperti biasa, teleponku tidak diangkat. Saat malam tiba, Bimo pulang dengan wajah lelah. Aku langsung mendekatinya. Bimo, tadi ibu datang lagi. Dan dia bawa seorang wanita yang katanya harus jadi panutanku. Kataku dengan suara tinggi, tidak bisa lagi menahan kekesalanku. Bimo tampak bingung. Maksudnya apa, Dina? Iya, Dina. Ibu bilang aku harus belajar dari dia. Apa itu masuk akal buatmu, Bim? Bimo hanya menggelengkan kepala, lalu mengusap wajahnya. Sinta, kamu ini ribet banget. Mama cuma bercanda kali. Kenapa kamu harus ambil hati? Bercanda? Ini sudah terlalu jauh, Bim. Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa tahan dengan ini semua. Ucapku dengan suara bergetar. Alih-alih meredakan situasi, Bimo justru bangkit dan berjalan ke kamar. Aku capek, Sinta. Aku nggak mau ribut soal ini lagi. Melihat punggungnya yang menjauh, aku merasa seperti berada di titik nadir. Aku sadar bahwa aku bukan hanya berjuang melawan Bu Ratna, tapi juga berjuang untuk mempertahankan suamiku, yang sepertinya mulai kehilangan empati. Hari itu, aku merasa semakin terpojok. Bu Ratna datang lebih pagi dari biasanya, dan suasana di rumah pun langsung berubah. Seperti biasanya, dia tidak memberitahu aku sebelumnya. Begitu dia tiba, dia langsung mengeluarkan barang-barang belanjaannya yang penuh dan mulai mengacak-acak dapur. Sinta, kamu lihat tidak, piring-piring ini sudah kotor semua? Kok bisa? Ya, dibiarkan begitu saja? Kalau kamu nggak bisa jaga kebersihan, gimana nanti Bimo? Ujar Bu Ratna dengan nada yang lebih tajam dari biasanya. Aku tersentak, langsung berbalik dari tempatku berdiri di dapur. Ibu, piring itu belum kotor, cuma ada beberapa sisa makanan. Aku akan segera mencucinya kok, jawabku dengan nada sabar, berusaha menghindari konfrontasi. Tapi Bu Ratna tidak memedulikanku. Dia melangkah lebih dalam ke ruang tamu dan mulai memeriksa barang-barang lainnya. Setiap sudut rumah yang tak sempurna akan jadi bahan omongan untuknya. Bahkan, karpet yang sedikit bergelombang langsung dia komentari. Kalau aku jadi kamu, Sinta, aku nggak akan biarkan rumah seperti ini. Bimo itu butuh lingkungan yang bersih, yang rapi, nggak cuma soal makanan. Nanti dia jadi nggak semangat kerja kalau rumahnya berantakan terus. Kata-katanya mulai menembus dinding kesabaranku. Aku sudah mencoba keras untuk mengatur semuanya sendiri. Bahkan menahan diri saat Bu Ratna mengkritik setiap hal kecil. Tapi hari itu, entah kenapa, aku merasa tertekan lebih dari biasanya. Semua komentar itu datang begitu cepat dan tajam, seperti serangan bertubi-tubi yang semakin memperparah perasaan tak berdayaku. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan ini terus berlangsung tanpa ada penjelasan. Ibu, aku sudah mencoba mengatur semuanya. Aku tahu apa yang terbaik buat rumah ini dan Bimo. Aku minta maaf kalau ada yang kurang, tapi jangan terus-terusan mengkritik seperti ini. Aku juga butuh dihargai. Namun, Bu Ratna tidak terlihat terpengaruh oleh kata-kataku. Bahkan, dia melangkah lebih jauh dengan membuka lemari dapur. Aduh, lihat ini, sayuran segini. Bimo butuh lebih banyak protein. Kamu jangan pelit sama suami, Sinta.
Ini kan untuk masa depan kalian berdua. Aku merasa seolah-olah dipojokkan, seolah aku bukanlah seorang istri yang cukup baik. Setiap gerakan Bu Ratna, setiap kata yang keluar dari mulutnya, mengingatkanku pada betapa sedikitnya ruang yang aku miliki untuk menjalani hidupku sendiri. Aku bukan hanya harus menanggung semua tanggung jawab rumah tangga, tapi juga harus menjalani kehidupan dengan standar yang ditentukan oleh orang lain. Saat Bu Ratna mulai mengeluarkan berbagai bahan makanan dari tas belanjaannya, aku merasa hatiku semakin berat. Dia tidak hanya mengkritik cara aku memasak atau mengatur rumah, tapi juga mulai memberi banyak saran tentang bagaimana aku seharusnya mengelola hidupku. Aku beli beberapa bahan ini buat kamu. Sinta, kamu nggak bisa terus-terusan masak pakai bahan seadanya. Bimo itu butuh gizi yang cukup. Kamu tahu kan? Kalau makanannya nggak bergizi, nanti malah jadi sakit, nggak produktif kerja. Aku merasa marah, tapi tidak ingin melibatkan konflik besar. Jadi aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Terima kasih, Ibu. Tapi aku sudah punya semua yang kami butuhkan di dapur. Aku bisa mengatur semuanya dengan baik. Namun, Bu Ratna hanya menggelengkan kepala. Sinta, kalau kamu nggak bisa mengikuti saran Ibu, aku yang akan bantu. Bimo itu sudah terlalu sabar sama kamu. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, nanti kamu juga yang susah sendiri, katanya sambil mengemas bahan makanan dan meletakkannya ke dalam lemari dapur. Kebersihan rumah, masakan, bahkan hal-hal kecil seperti rak buku yang sedikit berdebu selalu menjadi bahan obrolan. Bu Ratna tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Aku bisa merasakan tekanan yang begitu besar, dan hatiku semakin cemas. Aku merasa seperti aku selalu dipandang tidak cukup baik. Malam itu, aku merasa hatiku semakin sesak. Aku tahu aku harus berbicara dengan Bimo. Tapi kali ini, aku tidak hanya ingin menyuarakan perasaanku tentang Bu Ratna. Aku ingin dia mendengar apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga kami. Namun, saat aku menghadapnya, suasana menjadi kaku. Bimo tampak tidak tertarik dan terlihat kelelahan. Bimo, aku ingin bicara, tolong dengarkan aku sebentar, kataku, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Bimo hanya mengangguk pelan, tetapi matanya tetap terpaku pada televisi. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Bimo, ibu kamu, dia datang lagi ke rumah dan mulai mengkritik semuanya. Apa aku nggak pernah cukup baik buat dia? Dia bahkan memanggil orang lain sebagai contoh buatku. Bimo tanpa menoleh sedikit pun, hanya berkata dengan nada datar. Sinta, kamu terlalu sensitif. Mama cuma ingin yang terbaik untuk kita. Dia nggak bermaksud nyakitin kamu. Seketika itu, semua yang kurasakan terasa semakin berat. Aku merasa sangat sendirian, seperti ada tembok yang menghalangi antara kami berdua. Bimo, ini bukan soal sensitif. Ini soal menghargai. Aku butuh dukunganmu, bukan terus-terusan dikecam. Bimo akhirnya menatapku dengan lelah. Lihat, Sinta, jangan selalu pikirin Mama. Dia hanya ingin kita hidup lebih baik. Aku nggak bisa kalau terus-terusan ada konflik kayak gini. Aku diam sejenak, merasakan betapa jauh jarak di antara kami. Aku mencoba menenangkan diriku, tapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa terjebak. Bu Ratna dan sikapnya yang tak pernah cukup puas sudah cukup membuatku merasa lelah. Dan sekarang, Bimo, suamiku sendiri, justru berpihak padanya. Aku menyandarkan diri di kursi dan menatap kosong. Rasanya tidak ada tempat yang bisa aku tuju lagi. Aku harus membuat keputusan, apakah aku akan terus membiarkan diriku terperangkap dalam hubungan ini, ataukah aku akan mulai mencari cara untuk membebaskan diriku. Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih lanjut, Bimo sudah masuk ke kamar tidur, meninggalkanku dengan perasaan hampa. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin mencekik. Aku merasa semakin terpinggirkan dalam rumah ini, dengan Bu Ratna yang terus-menerus mengatur hidupku dan Bimo yang semakin jarang memperhatikan. Setiap hari, aku terbangun dengan perasaan cemas, merasa seperti aku harus hidup sesuai dengan standar orang lain. Tapi semakin lama aku menyadari bahwa aku tak bisa lagi seperti ini. Aku tak bisa diam saja. Suatu sore, setelah Bimo pulang kerja, Bu Ratna kembali datang tanpa pemberitahuan, seperti biasa. Kali ini, aku memutuskan untuk tidak diam. Aku tahu ini akan menjadi titik balik, dan aku harus melawan. Ketika Bu Ratna memasuki rumah dengan wajah penuh harapan,
Aku sudah berdiri menunggunya di ruang tamu. Aku tahu jika aku tidak berbicara sekarang, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Sinta, kamu belum cuci piring, kan? Jangan lupa ya, itu kerjaan kamu di rumah. Nanti Bimo capek kerja, kalau rumah berantakan terus, ujar Bu Ratna tanpa basa-basi, seperti biasanya. Aku bisa merasakan darahku mulai mendidih, tetapi aku mengendalikannya. Ibu, aku mulai, suaraku tegas tapi tetap tenang. Aku sudah cukup sabar, dan aku tak bisa terus-terusan diperlakukan seperti ini. Aku bukan pembantu di rumah ini. Aku istri Bimo, dan aku berhak untuk dihargai. Bu Ratna terdiam sejenak, wajahnya berubah cemas. Aku tahu dia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu dariku sebelumnya. Tapi aku tidak peduli. Aku harus melawan, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk pernikahanku. Jangan berlebihan, Sinta. Kamu tahu, kan? Aku hanya ingin yang terbaik untuk kamu dan Bimo. Bu Ratna mencoba mengalihkan pembicaraan, seolah-olah dia bisa melunak dengan alasan yang sama seperti biasanya. Tapi ibu, dengan terus-terusan mengkritik dan mengontrol segalanya, apa ibu kira itu membantu kami? Aku tak merasa dihargai. Setiap hari ibu datang dan mengatur ini itu, seolah aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku juga butuh ruang untuk menjadi diriku sendiri. Bu, jawabku, mataku menatapnya dengan penuh tekad. Tiba-tiba, suara Bimo terdengar dari belakang. Dia baru saja tiba di rumah dan mendengar percakapan kami. Wajahnya terlihat bingung. Seperti biasanya, dia lebih memilih untuk tidak terlibat. Ada apa ini, Sinta? Kenapa harus ribut? Mama hanya ingin membantu. Kamu jangan terlalu sensitif, ujar Bimo dengan nada yang mengingatkan pada kata-kata yang biasa dia ucapkan untuk menenangkan situasi. Tapi aku sudah tidak bisa menahan diri lagi. Aku merasa semuanya sudah cukup. Bimo, aku lelah. Aku lelah menjadi korban dari sikap ibu kamu yang selalu ingin mengatur hidupku. Aku bukan orang bodoh yang tidak bisa mengurus rumah tangga sendiri. Kenapa selalu aku yang disalahkan? Aku berteriak, merasa amarahku meledak begitu saja. Bu Ratna langsung menyipitkan mata, dan Bimo terlihat terkejut. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya, tapi kali ini aku tidak akan mundur. Aku sudah cukup sabar, Bimo. Tapi kalau terus-terusan begini, aku tidak tahu bagaimana lagi aku bisa bertahan. Suasana semakin tegang. Tangan Bu Ratna menggenggam erat tas belanjanya, dan aku bisa melihat matanya yang mulai menyipit, tanda dia merasa terhina. Kamu sudah keterlaluan, Sinta. Kalau tidak bisa hormat pada orang yang lebih tua, lebih baik kamu keluar dari rumah ini, katanya, suaranya sekeras batu yang dihantam. Aku terkejut, tetapi di saat yang sama, perasaan itu membangkitkan keberanianku yang sudah lama tertahan. Aku tidak akan pergi, Bu. Ini rumahku juga. Aku istri Bimo, dan aku berhak ada di sini. Aku berhak untuk dihargai, jawabku dengan lantang. Bimo, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Sinta, berhenti. Kamu jangan terlalu emosional. Mama cuma ingin yang terbaik. Kenapa kamu nggak bisa lihat itu? Aku merasa seperti dunia ini berputar cepat, seolah aku berada di persimpangan antara menyerah dan melawan. Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi kali ini, aku tidak akan biarkan diriku lemah. Bimo, aku sudah cukup menderita. Ini bukan hanya soal mama kamu. Ini soal bagaimana aku merasa selama ini. Aku tak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa berat, tapi juga membebaskan. Tiba-tiba, semuanya terasa seperti meledak. Ada sesuatu yang meletus dalam diriku, sebuah kekuatan yang selama ini terpendam. Aku sudah lelah menjalani hidup dengan perasaan selalu terpojok. Aku tidak akan diam lagi. Ini adalah hidupku, dan aku akan bertarung untuk itu. Bimo terlihat bingung, tapi aku bisa melihat sedikit rasa cemas di matanya. Dia mulai meragu. Sinta, kamu benar. Aku nggak tahu harus gimana. Mama dan aku cuma ingin yang terbaik untuk kita. Tapi, kalau kamu merasa begitu, Aku menyela dengan cepat. Bimo, aku ingin kamu memilih. Kalau kamu terus mendukung ibumu, aku tak bisa lanjutkan pernikahan ini. Aku sudah cukup tertekan, dan aku tidak bisa lagi terus hidup dalam bayang-bayangnya.
Suasana menjadi hening. Bu Ratna, yang sudah mulai bersiap untuk melontarkan kata-kata tajam lainnya, terdiam. Aku bisa melihat bahwa aku telah mengguncang semua yang ada di rumah ini. Ini adalah titik balik. Aku sudah memutuskan, dan aku tidak akan mundur lagi. Bimo berdiri terpaku, matanya kosong. Aku tahu ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Aku akhirnya berani melawan dan berbicara untuk diriku sendiri. Setelah kejadian itu, suasana di rumah mulai berubah. Bu Ratna jarang sekali datang, dan aku merasa ada ruang yang lebih lega untuk bernapas. Seperti yang aku harapkan, Bimo kembali menunjukkan perhatian yang lebih kepadaku. Walaupun masih ada ketegangan tersisa di antara kami, aku merasakan sedikit kelegaan. Ini bukan berarti semuanya menjadi sempurna, tapi setidaknya aku merasakan sedikit kebebasan yang telah lama hilang. Pagi-pagi, aku bangun dan menemukan Bimo sudah di meja makan, siap sarapan. Sejak beberapa waktu lalu, dia lebih sering pulang tepat waktu dan tidak lagi meninggalkan rumah begitu lama. Aku merasa sedikit terkejut, tetapi juga senang melihat perubahan itu. Sinta, maaf kalau aku belakangan terlalu cuek, ucap Bimo sambil menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tahu kamu sudah merasa terabaikan. Aku akan berusaha lebih baik. Aku hanya tersenyum kecil, meski hatiku masih diliputi sedikit keraguan. Aku hanya ingin kita bisa lebih saling menghargai. Aku nggak mau terus merasa seperti yang aku rasakan dulu, Bimo. Setiap hari, kami mulai kembali menghabiskan waktu bersama. Aku merasakan Bimo mulai lebih peduli dengan kebutuhanku. Ketika aku merasa lelah setelah seharian bekerja, dia akan membawakan minuman hangat atau sekadar menanyakan bagaimana hariku. Walau kecil, ini adalah perhatian yang sangat kurindukan selama ini. Aku bisa merasakan usaha dari Bimo untuk memperbaiki hubungan kami, dan itu sedikit demi sedikit membuat perasaanku lebih tenang. Namun, meskipun keadaan lebih baik, ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikiranku. Bu Ratna. Kehilangannya dalam kehidupan rumah tangga kami memberi sedikit kelegaan. Namun aku tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa ini akan bertahan lama. Aku tahu, pada suatu saat nanti, dia mungkin akan datang lagi dengan alasan apapun, mencoba mengatur segalanya. Beberapa minggu kemudian, aku dan Bimo pergi keluar untuk makan malam. Kami duduk di restoran favorit kami, yang sudah lama tidak kami kunjungi. Malam itu terasa berbeda. Bimo lebih santai, tertawa, dan berbicara lebih banyak daripada biasanya. Aku merasa seperti kami kembali menemukan momen-momen kebersamaan yang sudah lama hilang. Sinta, aku tahu aku nggak sempurna, kata Bimo sambil memandangku dengan tatapan yang dalam. Tapi aku akan berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik, untuk kamu. Aku janji. Aku merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Tanpa aku sadari, air mata menggenang di mataku. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu lama aku merasa dihargai sepenuh hati. Aku juga janji, Bimo. Aku akan berusaha menjadi istri yang lebih baik. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku nggak mau lagi merasa terpojok, nggak mau lagi merasa hidup dalam bayang-bayang orang lain. Jawabku, suaraku bergetar. Kita harus lebih berani untuk menjadi diri kita sendiri, tanpa takut dikritik atau diatur oleh orang lain. Bimo meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Aku mengerti, Sinta. Aku akan selalu mendukungmu. Kita berdua akan saling menjaga, ya. Aku mengangguk, merasa sedikit lebih lega. Mungkin, inilah langkah pertama menuju perbaikan. Kami bisa berjuang bersama, saling mendukung, dan mengatasi masalah apapun yang datang. Setelah sekian lama merasa terperangkap, akhirnya aku bisa merasakan kedamaian dalam hatiku, meskipun tantangan masih akan datang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih damai. Bu Ratna masih jarang datang, dan ketika ia datang, ia tidak lagi mengkritik atau mencampuri kehidupan kami. Mungkin, setelah kejadian itu, dia mulai menyadari bahwa aku bukanlah orang yang bisa terus-menerus dijadikan sasaran kritik. Aku dan Bimo mulai lebih fokus pada hubungan kami dan bagaimana memperbaikinya bersama.